Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Selamat siang, apa kabar? Saya Dianka bersama dengan Anda di siang kali ini di program Bincang Parlemen. Kita akan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Siang kali ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan dua orang narasumber kita yang akan hadir dan sudah hadir di samping saya di suasana hari ini, hari Selasa tanggal 26 April 2022. Kita akan ngobrol tentang sebuah tema pembahasan rakerda inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Saya bersama dengan dua narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Yang pertama di sebelah saya, senior saya ini Ketua Pansus 3 Pembahas Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi DPRD Kabupaten Sleman, Pak Hadiman. Selamat siang Pak Hadiman. Selamat siang Pak Dewi. Siap Pak. Siap, alhamdulillah. Lancar ya Pak puasanya Pak. Alhamdulillah kita pelaksanaan puasa sampai hampir dari akhir. Amin. Kemudian yang di sebelah sana dengan batiknya ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Pak Paris Martopo. Selamat siang Pak Paris. Selamat siang. Sehat Pak. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu di sini ya Pak. Ngobrol bareng di sini ya. Tentang koperasi, tentang bagaimana koperasi di Sleman dibina, kemudian apa saja yang kemudian menjadi tantangan untuk pengembangan dan memajukan koperasi di Sleman. Kita akan bersama dengan Pak Hadiman dan Pak Haris. Saya yang pertama dulu ke Pak Hadiman. Pak Hadiman ini kan ada Rakerda inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Ceritanya seperti apa Pak? Kemudian DPRD Kabupaten Sleman kemudian memberikan inisiatif untuk Rakerda ini. Terima kasih Pak Jadi wakil saya. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, kali ini Pak Heri menyampaikan sosialisasi tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Saya ini caranya diinisiasi oleh DPRD Sleman ini memang kita melihat pada ada hukumnya di Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Lembaga Negara Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaga Negara Indonesia 653. Ini memang mengamanatkan di situ. Jadi dalam usaha pemberdayaan perlindungan koperasi, pemerintah kabupaten kota memiliki kewenangan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi jabatannya dalam anggota di kabupaten kota. Ini isi dari undang-undang itu mengamanatkan kota daerah itu memiliki wewenang untuk mengelola koperasi dan pemberdayaan. Oke. Pertanyaan paling dasar, apa yang ingin diraih dari adanya rakerda ini? Ya, yang ingin digunakan dalam dari kami kita memang bisa melihat tentang ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkupnya perda ini kan tentang pemberdayaan koperasinya, perlindungannya, pembinaan serta pendanaan. Ini yang diharapkan akan dimunculkan dalam perda ini akan advokasi untuk memberdayakan koperasi itu sendiri. Oke, saya ke Pak Haris. Pak Haris, yang saya masih penasaran dan sangat penasaran dengan kondisi perkoperasian di Kabupaten Sleman. Sebenarnya ada berapa banyak sih koperasi di Sleman dan kondisinya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih dengan Bapak dan Ibu dari Dewan yang sudah menginisiasi untuk kemudian membuat perda ini nanti, karena memang ini kami sangat butuhkan untuk kemudian lebih speed kita itu biar nanti bisa lebih kencang lagi. Untuk saat ini koperasi yang ada di Kabupaten Sleman ada sekitar 420 koperasi. Nah, itu juga terbagi di dalam beberapa koperasi, baik itu koperasi untuk yang sudah pinjam gitu ya, sudah awalnya itu. Kemudian juga ada koperasi pemasaran, untuk produksi, kemudian yang lain. Kemudian di dalamnya itu juga yang bergerak itu juga ada koperasi mahasiswa, kemudian karyawan, kemudian petani, kemudian juga kelompok dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan kita 422 koperasi. Hanya saja memang kemudian tidak seluruh koperasi memang kategori sehat ya. Nah, ini mungkin ke depan ketika ini
Raperda ini menjadi perda, kami yakin bahwa kami akan bisa lebih untuk menjaga koperasi-koperasi ini bisa lebih sehat lagi. Oke. Pak Adiman, kalau Pak Adiman sendiri melihat ataupun teman-teman dari DPRD Sleman ini melihat dunia koperasi ataupun kondisi koperasi di Sleman ini apa sih Pak? Kemudian muncullah inisiatif ini Pak? Apa yang saya katakan Pak Pelajar Faiz tadi, bahwa dari sekian 400 sekian itu kan ada beberapa yang kurang sehat atau tidak jalan. Harapan kita dengan ketidakberdayaan koperasi ini dibuatkan perda ini nanti kan bisa optimal, dinas atau pemerintah daerah hadir di dalam koperasi itu bisa memberikan pembinaan yang optimal, kemudian membina tata kelola koperasinya, kemudian yang lembaganya, lembaga koperasi sendiri, sehingga koperasi itu nanti betul-betul akan bisa minimal bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga bisa untuk memberdayakan masyarakat serta minimal bisa mensejahterakan masyarakat. Ini tujuan pemerintah. Jika optimalisasi pemerintah yang hadir untuk mendampingi, kemudian memberdayakan, kemudian membina, jadi harapan kita bisa optimal dengan adanya regulasi perda. Oke, kemudian kalau kita ngomongin tentang apa yang diatur dalam perda ini Pak, Pak Adiman, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terdekat kita untuk juga nanti yang menyaksikan di YouTube, apa Pak yang diatur di dalam perda ini Pak? Ya, ini ya bagaimana kita sedang di depan bahwa untuk yang akan dibahas secara detail per bab, per pasal ini tentang di dalam ruang lingkup raperda itu. Ruang lingkupnya tadi saya sampaikan koperasi itu sendiri dibahas, perlindungan koperasi, pemberdayaan koperasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta pelaporan. Nah, ini ruang lingkup yang kita bahas sehingga nanti masing-masing materi ini akan dituangkan dalam pasal per pasal sehingga nanti akan lebih detail, dia mempermudah nanti dibuatkan perbuk atau juknisnya oleh Pak Kepala Dinas sehingga nanti akan bisa optimal dalam menangani atau mendampingi koperasi di Kabupaten Sleman. Oke. Dinamika pembahasan menjadi menarik Pak. Pasti ada banyak hal yang kemudian bisa diceritakan kepada pendengar kita. Apa yang kemudian menariknya ketika pembahasan raperda ini hangat-hangat biasa atau memang hangat banget Pak? Pengalaman kita memang ada beberapa ada yang sangat menarik di sini. Ini tentang keberadaan lembaga dulu. Lembaga koperasi sendiri itu kalau koperasi yang maju mestinya kan SDM-nya harus tinggi. Ini perlu kalau seperti lembaga yang lain itu kalau koperasi yang sudah maju misalnya Kopmado GM itu kan sudah kelas tinggi itu. Nah, ini SDM-nya memang cukup. Nah, diharapkan di kelompok koperasi di Sleman ini minimal SDM atau pelaku koperasi itu juga bisa nutut seperti di lembaga koperasi yang lebih tinggi. Maka yang perlu dibina adalah peningkatan kapasitas pelaku koperasi sendiri dan juga lembaganya sendiri. Maka lembaga itu kalau dimungkinkan bisa disertifikasi. Karena lembaga itu bisa jalan dan tijaknya itu kan dengan keberadaannya. Ada kelas kalau di kelompok itu ada kelas pemula, kelas berkembang, kemudian kelas yang maju misalnya. Ini juga harus didukung dengan pelaku atau penyelenggaranya sendiri. Ya, penyelenggara itu juga bisa disertifikasi. Nah, ini yang menjadi masalah nanti Pak Baldes bagaimana dalam pembiayaannya, nanti penyediaan biayanya bagaimana untuk mensertifikasi atau meningkatkan kapasitas melalui penyelenggara kemudian lembaganya ini. Itu yang menarik. Tadi Pak Aris sempat menyampaikan soal ada parameter koperasi sehat dan yang kurang baik lah, saya sebut seperti itu. Pak Aris, sebagai masyarakat umum, saya penasaran dengan ukuran parameter koperasi bisa disebut sehat itu seperti apa sih Pak? Monggo Pak. Jadi kalau koperasi sehat atau tidak sehat itu memang ini di kita itu ada program untuk penilaian kesehatan untuk
koperasi ya, kan gitu. Sehingga ketika kemudian kita audit kan itu ya dari sisi neraca dan sebagainya memang benar-benar sehat. Kemudian yang kedua dari program yang kemudian dilakukan dari koperasi itu bisa jalan atau tidak, kan itu. Kemudian dari pengembangan dari koperasi itu bisa kita lihat juga. Nah, memang biasanya bahwa koperasi-koperasi itu banyak juga yang kemudian hanya berjalan saja, kan gitu. Sehingga pada akhirnya itu nanti dia akan turun. Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa tidak sehat, kan itu. Makanya kemudian bahwa ada ketentuan bahwa koperasi itu harus melakukan rapat anggota tahunan itu, dan itu menjadi syarat utama ketika koperasi itu akan dinyatakan sehat atau tidak. Dan itu. Nah, ketika kemudian melakukan tentu ini nanti akan ketemu dengan anggotanya, kan gitu. Nah, kemudian dari anggota itu memberikan feedback, ya, itu untuk yang kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan seterusnya itu. Dan itu. Nah, disitulah kemudian nanti kami akan menilai bahwa koperasi ini nanti apakah sehat atau tidak, karena sesuai dengan yang dimaui dari koperasi itu atau tidak, kan gitu. Gitu. Sehingga banyak juga yang koperasi-koperasi yang akhirnya tidak sehat itu karena ya memang profesionalitas dari pengurus, ya, baik itu pengurus, pengawas dan pengelola itu kadang-kadang kemudian hanya sambilan. Nah, sedangkan koperasi yang sehat itu memang ya pengurus, pengawas dan juga pengelola ini harus profesional, kan gitu. Maka di kami juga ada untuk program pendidikan itu untuk pengelolaan dari koperasi itu sendiri. Oke, persoalan SDM menjadi sangat penting di dalam pengembangan sebuah koperasi di tengah masyarakat. Nah, tadi Pak Haris sudah menyampaikan ada semacam pembinaan ataupun pendidikan lah. Ini apa yang kemudian mereka terima dalam proses pendidikan tadi Pak untuk menjadikan SDM koperasi itu menjadi koperasi yang unggul dan ya adaptif lah, saya sebut seperti itu. Ya, memang idealnya bahwa sebelum untuk koperasi itu kan kemudian ada calon pengurus, kan gitu ya. Nah, calon pengurus itu harus mengetahui dulu bahwa apa sih sebuah koperasi itu dan harus bagaimana, kan gitu. Sehingga mulai dari situ kami mulai mendampingi untuk kemudian pembentukan dari koperasi itu sendiri, sehingga nanti ya pendiri-pendiri itu tahu bahwa sebuah koperasi itu syarat prasyaratnya seperti apa. Kami mulai mendampingi. Tapi memang juga banyak yang kemudian langsung mendaftarkan, itu juga banyak. Tetapi seandainya misalnya kita dilibatkan, kita kemudian diminta untuk mendampingi untuk kemudian membuat koperasi, maka dari titik di situ kemudian nanti kita akan memberikan penyadaran sesuai dengan undang-undang yang ada, kemudian nanti norma dan yang lain-lain dari sebuah koperasi itu. Nah, setelah itu kemudian juga ada pendidikan-pendidikan yang lain. Ketika menjadi sudah ada menjadi sebuah koperasi, di situ ada manajer atau pelaksana, ya, itu ada sertifikasinya. Kemudian juga pembuku misalnya, itu yang nanti memegang keuangannya, itu juga ada sertifikasinya. Dan itu kemudian juga dari pengurus mulai dari ketua, kemudian sekretaris, bendaharanya di dalam pengurus itu maupun anggota, itu juga ada pendidikannya, kan itu. Nah, selanjutnya juga pengawas juga sama, kan itu. Nah, tetapi memang pada saat ini belum seluruh koperasi itu juga mengikuti pendidikan itu, kan gitu. Tentu banyak kendala baik dari kami sendiri maupun dari pihak koperasi, sehingga belum seluruhnya kemudian sertifikasi untuk ya. Kita masih ada di program Bincang Parlemen, disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya baca satu interaksi dulu di Instagram Star FM, Pak Haris dan juga Pak Ngadiman. Sepertinya ke Pak Haris ini, sekarang ini koperasi yang ada bergerak di bidang apa saja? Apa yang mereka harus lakukan agar tetap eksis di tengah perubahan zaman, Pak? Dari Edrianda Putra 81. Pak Haris, monggo. Mungkin nanti Pak Ngadiman juga menambahkan jawabannya, Pak Haris. Monggo, Pak. Jadi sekarang ini ada koperasi jasa, kan itu ya. Ini juga misalnya yang ada di lereng Merapi sana itu ada forum peduli lingkungan untuk lereng Merapi. Itu bergerak di dalam jasa. Dan itu kemudian juga ada koperasi simpan pinjam. Kalau ini banyak sekali ini untuk yang koperasi simpan pinjam ini jumlahnya juga seratusan lebih. Kemudian juga ada koperasi konsumen, kan itu.
ya konsumen, kemudian juga ada koperasi untuk pemasaran. Kemudian juga di samping itu juga sekarang ini kami juga merintis untuk adanya koperasi yang modern. Nah, kebetulan ini untuk yang koperasi modern itu kita punya namanya koperasi peternak Sarono Makmur yang ada di lereng Merapi. Itu memproduksi susu misalnya, tetapi tidak hanya susu, tetapi juga turunan dari susu itu mulai diproduksi. Kemudian juga ini juga sudah mulai ke pasaran bebas dan sebagainya. Sehingga koperasi itu tidak hanya kemudian bergerak di dalam simpan pinjam, tetapi juga kalau yang produksi yang di Sarono Makmur ini misalnya itu juga tidak hanya produksi susunya, tetapi turunan-turunannya juga mulai. Itu yang sekarang ada. Dan memang kalau yang sekarang ini yang terbanyak memang adalah simpan pinjam kan gitu kan. Tetapi juga banyak sekarang ini kita arahkan untuk menjadi koperasi modern, baik itu yang bersifat produksi maupun pemasaran dan sebagainya. Kemudian ini koperasi mahasiswa, ini luar biasa. Ada sekitar 7 koperasi mahasiswa yang itu omset asetnya itu sangat luar biasa. Ada katakan itu Kopma UGM, kemudian juga ada Kopma IAIN dan yang lain-lain. Nah ini juga koperasi ini adalah koperasi pemasaran ya, itu yang kemudian dia membuka untuk beberapa outlet, kemudian pelayanan di dalam kampus itu, kemudian juga ada pertokoan, kemudian juga bahkan dia mulai masuk ke jasanya. Itu sebagai gambaran. Nah, ya, tadi menyambung pertanyaan Mas Rianda Putra tadi, apa yang harus dilakukan agar mereka tetap eksis di tengah perubahan zaman ini, Pak Haris? Ya, core dari koperasi itu adalah sebetulnya adalah kebersamaan. Ya, jadi kebersamaan. Sehingga dari misalnya mengumpulkan modal untuk kemudian membuat koperasi itu kan diawali dengan kebersamaan. Sehingga di dalam perkembangannya, mestinya koperasi ini juga selalu menegaskan bahwa ini adalah kebersamaan dari seluruh anggota yang kemudian diamanatkan kepada pengurus. Nah, sehingga setiap erat dan seterusnya itu memang disitulah kemudian dipertaruhkan untuk keberlanjutan dari koperasi itu. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu untuk bisa berlanjut tentu kemudian ketika erat ini harus sehat. Kan itu. Ketika harus erat ini harus sehat. Pengurusnya harus sehat, pengawasnya harus sehat. Kan gitu. Termasuk seluruh anggotanya itu harus sehat. Kenapa seluruh anggota harus sehat? Ya, karena harus memiliki koperasi itu. Kan gitu. Ya. Ya kan? Kan itu. Nah, ketika memiliki tentu kemudian mereka harus berkecimpung, harus kemudian membesarkan dan yang lain-lain. Gitu. Oke, Pak Ngadiman mungkin memberikan tanggapan juga terkait dengan pertanyaan dari Rianda Putra 81 ini, Pak, terkait dengan apa yang bisa dilakukan agar mereka tetap eksis koperasi ini, Pak. Ya, ada 2 hal berkenaan dengan jenis koperasi tadi. Kami perlu menambahkan juga. Ada yang satu itu koperasi komunitas. Di lingkungan kita itu ada, di lereng Merapi juga ada, di Prambanan Atas juga ada. Itu komunitas jeep wisata, itu membentuk koperasi namanya koperasi Siva Platiu yang anggotanya dari komunitas jeep itu. Oke. Ya, inilah sebenarnya yang mendorong kepada kita. Namun itu perlu juga kita akomodir dan perlu kita cermati di sana, karena keanggotanya dari berbagai komunitas, dari berbagai arah dan bukan hanya di lingkungan saja. Kemudian koperasi produksi di sana juga ada pengusaha batu alam, itu namanya batu alam di daerah Prambanan itu juga ada komunitas penggergaji batu alam, yaitu membentuk koperasi Karya Stone namanya. Nah, ini juga masih masuk di binaan di dinas koperasi, saya kira. Itu Pak, ada tambahan 2 hal. Baik, pendengar dan juga Anda yang sedang menyaksikan YouTube ini, terima kasih Anda masih bersama dengan program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Kabupaten Sleman. Program ini disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Terima kasih Anda masih di program Bincang Parlemen. Kami siarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya bersama dengan 2 orang narasumber. Kita membahas tentang pembahasan Raperda Inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Saya bersama dengan Pak Ngadiman dari DPRD Sleman. Kemudian ada juga Pak Haris. Yang kita akan ngobrol banyak soal ini. Tadi di sesi
pertama ada beberapa hal yang menarik dan saya ingin gali terkait dengan penguatan koperasi ini, Pak Ngadiman dan juga Pak Aris. Kalau dari sudut pandangnya DPRD Kabupaten Sleman ini, penguatan koperasi yang seperti apa yang bisa dilakukan utamanya untuk wilayah Sleman ini, Pak Ngadiman? Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, sementara ini untuk memperlihatkan atau mengeksiskan koperasi-koperasi yang sudah handal dan maju, ini mestinya disebut di sini ada kemitraan. Kalau bisa koperasi wilayah maju, misal dari Kopma, UGM, kemudian UPN, itu memberikan pembinaan atau mengangkat sebagai bapak angkat dalam koperasi yang baru berkembang. Ini akan bisa menarik dari koperasi yang lain, nanti akan bisa mengangkat harkat koperasi yang masih berkembang. Ini yang berkenaan dengan kemitraan. Sedangkan untuk penguatan modal, saya kira di Pemda sudah mengalokasikan untuk penguatan modal, namun yang sini yang masih perlu jadi pemikiran, mungkinkah untuk koperasi itu diberikan hibah dari pemerintah daerah? Karena masing-masing koperasi biasanya sudah punya berbadan hukum. Hibah kan harus punya berbadan hukum. Biasanya dari sekian 400 sekian itu kan saya kira sudah punya badan hukum. Nah ini kalau ada alokasi bisa dialokasikan melakukan dana hibah kepada koperasi-koperasi yang baru berkembang. Ini Pak. Iya, Pak Aris, ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Ngadiman. Yang pertama terkait tadi bagaimana koperasi yang sudah eksis sudah bagus, kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan ataupun apapun istilahnya kepada yang mereka koperasi di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan modal, Pak. Monggo silakan ditanggapi, Pak. Ya, kami sangat terima kasih dari Pak Ngadiman dan juga Bapak Dewan. Karena memang ini kami juga sedang melakukan sounding juga dengan beberapa koperasi yang memang berprestasi, untuk kemudian kami ajak juga memberikan pencerahan kepada koperasi-koperasi yang memang sekarang ini masih belum maju kan gitu nih. Tetapi memang begini, jadi koperasi itu ketika kepingin maju sebetulnya ada 2 hal pokok. Ya, yang pertama memang kemudian dari seluruh anggota dan pengurus itu memang harus kemudian punya niatan yang bersama untuk itu. Nah, sehingga biasanya kemudian koperasi itu adalah karena kualitas dari pengurus dan yang lain itu tadi yang tadi saya sampaikan. Itu yang kemudian perlu diinisiasi untuk kemudian mereka bisa maju. Nah, fungsi kami yang ada di dinas adalah mendampingi dari pengurus-pengurus itu untuk kemudian kita standarisasi. Begitu. Jadi yang kedua itu harus melakukan diversifikasi atau kemudian juga melakukan terobosan-terobosan. Kan gitu. Tanpa ada terobosan memang koperasi itu akan stagnan. Kan gitu. Ya gitu. Nah, oleh sebab itu ini hal untuk terobosan-terobosan ini tentu kemudian harus menghadirkan juga, misalnya ini ada pengurus, kemudian ada pengawas dan juga ada pengelola, maka pengelola inilah manajer dan yang di bawahnya ini yang kemudian harus menjadi ujung tombak dari program-program dari koperasi itu sendiri. Dan itu. Nah, biasanya yang di sini ini adalah yos ngono wis iso mlaku kan gitu ya. Jangan sampai, Pak. Gitu. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya tadi Pak Ngadiman ngendika itu bahwa ada koperasi Kopma yang kemudian maju dan sebagainya, ya memang anak-anak muda yang ada di sana itu terobosannya banyak sekali, sehingga kemudian ini memicu untuk kemudian bisa lebih maju lagi kan gitu. Itu prinsip dasarnya demikian. Oke. Terkait dengan penguatan modal, Pak, ini menjadi sangat seksi untuk kita bicarakan di siang kali ini, Pak. Ya, kami sekarang ini di Kabupaten Sleman ada 420 koperasi. Kemudian plafon untuk penguatan modal tahun ini kami 5 miliar untuk kemudian kami berikan kepada koperasi-koperasi. Sehingga kami merasa memang ini sangat-sangat kurang untuk penguatan modalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti di dalam perda kemudian dimungkinkan nanti ada hibah dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Kan itu. Nah, oleh sebab itu harapan kami memang kemudian plafon untuk kemudian penguatan modal ini bisa ditingkatkan seiring dengan kesehatan dari masing-masing koperasi itu sendiri. Kan itu. Karena sekarang ini perekonomian setelah pandemi mudah-mudahan sebentar lagi juga sudah menjadi endemi ya. Kami yakin ini nanti akan sangat cepat untuk pergerakan.
Ya, karena selama pandemi ini saja di DIY terutama itu kan kita inflasinya rendah karena memang adanya UKM termasuk adanya koperasi ini, kan gitu. Kita itu adalah DIY ini satu di antara tiga daerah di Indonesia itu yang kemudian inflasinya sangat rendah. Itu karena keberadaan dari UKM dan juga dari koperasi. Oke. Kan gitu. Bang Adiman, terkait tadi dengan penguatan modal, kalau di Raperda ini tegas disebut seperti apa Pak terkait dengan penguatan modal koperasi ini? Oke, dari dalam pembahasan kemarin itu dimungkinkan akan bisa dibuatkan pasal yang memang bisa melindungi atau memberikan jalan untuk pemerintah daerah menganggarkan hibah untuk penguatan modal. Masih dalam legal drafting, tapi insya Allah nanti akan dibuatkan pasal tersendiri. Gitu. Oke, saya ke interaksi di media sosial Star Juga FM. Terima kasih untuk @dalem kanugrahan. Kalau koperasi di desa, mungkin KUD ya Pak Haris ya, apakah masih eksis di saat ini? Kalau untuk KUD pembinaannya seperti apa? Karena setahu saya KUD itu kalau dulu zaman saya ya buat bayar listrik, buat beli pupuk. Kalau sekarang ini kayak apa sih Pak kondisinya Pak? Monggo. Memang sekarang ini posisi KUD ada yang memang sudah tiarap, ada yang kemudian sekarang stagnan, ada yang kemudian sekarang melaju masih. Yang melaju itu banyak juga masih, misalnya ada KUD Barata yang ada di Pakem, kemudian ada KUD yang ada di Kemplak, kemudian juga ada yang di Godean, Cangkringan itu masih eksis. Dan gitu. Sekali lagi kembali kepada inovasi yang dilakukan dari pengurus, pengawas dan pengelolanya. Tetapi secara keseluruhan memang kemudian KUD ini secara legal formalnya itu memang harus merubah untuk anggaran dasar, kan gitu. Anggaran dasarnya memang harus dirubah. Dan disinilah beberapa KUD yang kemudian ketika masuk di perbaruan untuk OSS RTA-nya itu merasa tidak mampu karena kemudian harus memang ada profit yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk perubahan anggaran dasar ini juga. Nah, kami juga sedang berpikiran nanti mudah-mudahan juga nanti diamanatkan juga di dalam perda ini dan juga untuk bantuan-bantuan yang semacam ini. Karena memang KUD itu sebetulnya dulu itu memang sangat-sangat eksis dan memang ini menjadi tumpuan ya di masing-masing kecamatan dan sebagainya itu, kan gitu. Nah, kalau untuk yang KUD yang sekarang masih eksis ini memang kemudian inovasinya yang kemudian apa? Inovasi seperti apa Pak yang dilakukan oleh teman-teman KUD tadi Pak? Oh ya, misalnya untuk pembayaran listrik. Kalau dulu kan membayarnya secara ini ya, secara layanannya itu kemudian jemput bola dan sebagainya. Ya, kalau sekarang kan harus memakai digitalisasi dan sebagainya. Mereka sudah aplikasi. Misalnya kayak contoh kecilnya kemudian. Contoh kecilnya seperti itu. Saya ke interaksi berikutnya. Terima kasih untuk @Dido Mustika. Apa sebenarnya kendala pengembangan koperasi di Sleman? Kendala Pak. Hambatan ya. Hambatan, tantangan dan sebenarnya solusinya seperti apa Pak yang diambil oleh teman-teman dari dinasnya Pak Haris ini Pak? Ya, kalau kendala sebetulnya ya banyak sekali memang. Kemudian misalnya dari sisi kualitas kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Ya, itu masih banyak yang kemudian koperasi yang tidak aktif, kemudian juga koperasi yang belum menerapkan untuk prinsip dan nilai dari koperasi itu sendiri sehingga menjadi kendala tersendiri. Kemudian juga koperasi yang tergantung dengan bantuan pemerintah itu juga ada. Tergantung. Tergantung. Kemudian juga koperasi yang legalitasnya itu juga masih setengah-setengah, kan gitu. Sebetulnya untuk legalitas koperasi itu mudah, tetapi prosesnya memang harus dilalui. Nah ini juga kemudian menjadi kendala tersendiri. Kemudian dari kualitas dari usaha koperasi itu sendiri, itu juga macam-macam. Jadi misalnya kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga kurangnya kesadaran dari anggota, itu yang pokok juga gitu. Untuk kemudian meningkatkan modal dan memajukan koperasi. Karena modal dasar dari koperasi sebetulnya kan dari anggota, kan gitu. Nah ini kesadaran semacam itu juga kemudian masih kurang. Kemudian juga jaringan.
dari jejaring dari usaha pemasaran dari koperasi itu sendiri. Itu juga kurang, kemudian promosinya juga masih kurang. Mana ada sekarang koperasi yang kemudian mempromosikan diri. Ya kan gitu. Nah, ini yang kemudian sedang kita giatkan untuk koperasi itu harus mempromosikan. Oke. Kan gitu-gitu. Itu. Nah, di samping itu juga kemudian dari SDM-nya, dari SDM koperasi juga demikian. Itu. Jadi kendalanya dari SDM itu tadi masih bersifat tradisional. Jadi belum profesional jadi. Kemudian juga pemahaman tentang koperasi itu sendiri dari SDM itu juga masih sangat kurang. Kemudian juga mengikuti pelatihan ataupun diklat itu juga masih sangat kurang. Itu jadi banyak hal yang kemudian kenapa kemudian koperasi kita masih ada banyak hal yang membuat kendala yang dihadapi oleh teman-teman koperasi, pelaku koperasi di lapangan. Pak, tidak menutup kemungkinan ada juga koperasi yang dalam tanda petik bermasalah. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh dinasnya Pak Haris untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi koperasi bermasalah ini, Pak? Ya, ini yang sering terjadi memang kemudian koperasi bermasalah, terutama yang pinjam meminjam gitu. Nah, langkah-langkah dari kami tentu kemudian ini kami melihat dari RAT yang ada, kemudian setelah itu teman-teman akan melakukan semacam audit kan itu, kita lihat permasalahan ada di mana dan sebagainya. Kemudian kami fasilitasi juga untuk ketemunya dari seluruh pengurus yang ada dan sebagainya. Secara kekeluargaan kita selesaikan, kan gitu. Kemudian kita dorong untuk melakukan RAT, kan gitu. Nah, kalau misalnya sampai di situ kok masih kemudian terjadi permasalahan yang ada, misalnya masih ada hutang piutang dan sebagainya, itu ada dua pilihan, apakah ini mau lanjut atau enggak koperasi. Misalnya kan gitu kan, misalnya mau lanjut ya nanti kita gadok gitu dengan misalnya pemodal atau apanya dan sebagainya, atau kemudian kita kalau dia memiliki hutang dan sebagainya dari itu semua, ya kita jadwal ulang dan sebagainya, itu kita bantu. Jadi fungsi kita adalah membantu, memfasilitasi untuk koperasi-koperasi itu agar mereka bisa ini. Tetapi kalau misalnya seluruh dari anggota itu menghendaki untuk kemudian tiarap atau membubarkan diri, tentu ini dengan pembubaran yang elegan, dalam artian ya pembubaran yang baik-baik saja kan gitu. Endingnya. Nah, ketika kemudian sampai ke sana ya tentu kemudian ini ada tata cara yang kemudian kita sampaikan agar ini nanti bubarnya itu secara baik-baik saja. Tapi ini sangat tidak kami harapkan. Iya, kan gitu. Bang Adiman, kalau kita ngomongin tentang upaya pembinaan, kemudian juga pengawasan, kan pasti dong disampaikan ataupun diamanatkan dalam raperda ini. Apa yang kemudian bisa Pak Adiman sampaikan terkait dengan poin tadi, pembinaan dan juga pengawasan, Pak? Ya, terutama nanti untuk eksistensi pemerintah tentang kapasitas penganggaran di dinas. Kalau anggarannya cukup, untuk mendampingi cukup, untuk memberikan ribet cukup, saya kira masalah dana itu terutama. Jadi masalah penganggarannya yang kita galakkan, ini lintas komisi, nanti karena ini punya komisi B, nanti lintas komisi nanti kita akan sampaikan. Nah, ini ada harapan besar dari Pak Adiman untuk Pak Haris ini, Pak. Gimana jawabannya, Pak? Saya tolong langsung jawabannya dulu gitu. Penganggaran. Iya. Apa itu, Pak? Ya, tentu ini kami sangat-sangat terima kasih Pak Adiman dan Bapak Ibu dari Dewan kan itu. Ya memang yang kami rasakan kami ya sangat-sangat minim lah untuk penganggaran untuk itu. Seperti contoh tadi untuk kemudian permodalan untuk koperasi-koperasi saja. Plafon kami baru sekarang ini hanya sekitar 5 miliar kan gitu. Padahal ini koperasi-koperasi kita yang sekarang tumbuh berkembang itu mungkin 1M untuk satu koperasi saja mungkin masih sangat kurang kan gitu kan gitu. Jadi itu dari sisi permodalan. Belum dari sisi yang lain tadi yang sudah kami sebutkan. Oke, Bang Adiman, raperda ini targetnya tuntas dibahas dan siap dilaksanakan kapan nih, Pak? Insya Allah sesuai dengan jadwal kita akan sebelum masa persidangan akhir. Jadi masa persidangan kan Agustus ya. Kita harapkan nanti Juni-Juli kita akan selesai. Ini harapan kita. Nanti kita norehkan ke gubernur, kita tinggal nanti kita persiakan.
Pak Haris, ketika Raperda ini menjadi perda, kemudian siap untuk menjadi semacam fondasi untuk menguatkan peran koperasi di masyarakat, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Haris lewat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, Pak? Gaspol, Pak, atau seperti apa nih, Pak? Iya, jelas ini. Jadi ini kan Raperda yang mudah-mudahan nanti segera menjadi perda, itu menjadi landasan apa kami berpijak ya. Sehingga sekali lagi kami terima kasih sekali bahwa ini sudah dibuatkan pijakan yang baru kan gitu ya, atau kemudian menyempurnakan yang sudah ada kan gitu. Nah, ketika kami sudah ada pijakan yang apa lebih jelas, lebih ini, tentu kemudian nanti kami akan segera gaspol kan gitu ya, gaspol. Nah, harapan kami memang kemudian koperasi yang sudah ada ini itu bisa kemudian kita bina sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak sehat itu kemudian kembali sehat, dan yang belum muncul segera muncul. Oke. Kan gitu. Nah, untuk memunculkan koperasi-koperasi ini memang kalau nanti perdanya ini sudah menjadi, kami akan lebih enak, lebih bisa ngebut lagi kan gitu. Jadi karena di situ beberapa item yang sudah kami diskusikan dengan beliau itu memang ada kemungkinan sehingga kemungkinan menjadikan nuansa masyarakat itu untuk membentuk koperasi. Kan gitu. Ya, Pak Haris, saya penasaran dengan koperasi dan anak muda, milenial. Ke depan mereka pasti menjadi masa depan kita. Bagaimana kemudian koperasi bisa kemudian mendekatkan diri dengan kebutuhan anak-anak muda ini, Pak? Sekarang kan sudah contohnya banyak. Tadi yang Jenay sebutkan juga ada koperasi komanya milik UGM dari ada sebagainya. Ya, memang gerak langkahnya ke depan seperti contoh-contoh itu. Itu hanya contoh dari beberapa contoh yang kemudian itu menuju ke modern. Sehingga ke depan itu memang koperasi-koperasi itu harus sesuai dengan zamannya. Pengelolaannya ya harus digitalisasi. Itu mutlak, kan gitu kan. Kemudian soal permodalan dan sebagainya itu sebetulnya sudah tidak menjadi masalah lagi, karena sekarang itu anggota untuk kemudian mengumpulkan modal dan sebagainya itu tidak terlalu menjadi permasalahan sebetulnya, kan gitu kan. Nah, hanya sekali lagi bahwa kunci di koperasi itu adalah nantinya, dan sampai kapanpun kami percaya itu adalah ada di kepengurusan, pengawasan dan juga pengelolaan. Di titik itu dipertaruhkan koperasi itu apakah itu lanjut atau tidak, kan gitu. Gitu. Nah, oleh sebab itu disitulah yang kemudian harus kita perkuat betul, kan gitu. Dan tentu ini dengan kesadaran seluruh dari anggota itu sehingga memang koperasi-koperasi modern ini harus kita timbulkan, tidak jadul lagi kan gitu ya, usahanya terutamanya kan gitu. Seperti tadi saya ceritakan ada satu koperasi misalnya Sarana Makmur kan gitu kan, orangnya itu hanya memproduksi untuk susu saja kemudian dijual, tapi sekarang dia sudah berinovasi untuk kemudian membuat es, membuat yogurt dan yang lain-lain. Ini ada nilai tambah. Sebentar lagi kekinian ya, Pak ya. Gimana? Yang kekinian. Yang kekinian. Inovasi itu. Yang kekinian kan gitu kan. Gitu. Kemudian juga koperasi-koperasi itu juga kalau untuk anak muda, tentu anak muda sekarang ini kan banyak sekali kebutuhannya. Kan gitu gitu. Itu mulai dari jasa, mulai dari kemudian untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh anak muda dan sebagainya. Ini peluang yang sangat luas untuk koperasi anak muda. Belum seluruhnya itu, atau belum banyak yang kemudian bergerak di sektor itu. Kan gitu. Pak Kadiman, Raperda ini akan segera di top nanti di Juli ataupun sampai dengan Agustus. Apa pesan teman-teman DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak Pemkab Sleman dalam hal ini dinasnya Pak Haris ini terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Sleman agar tetap koperasi tetap eksis dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, Pak? Ya, oke. Jadi ini kepada Pak Kepala Dinas, nanti setelah perda ini digedok dan mendapatkan norek dari Gubernur, kita harapkan untuk juknis atau perbubnya segera kita buat, jangan sampai masa perbub ada setahun 2 tahun belum juknis atau perbubnya belum ada. Ini yang sangat pincang. Yang harapan kita nanti dengan Raperda ini disahkan bisa mendorong kepada koperasi itu menjadi kuat, menjadi berdaya, menjadi soko buru
Koperasi kan dulu kan koperasi sebagai sekolah guru. Harapan kita betul koperasi itu bisa mensejahterakan anggota dan masyarakat. Demikian Pak. Ya, Pak Aris menjadi gong dari obrolan kita di siang kali ini di program Bincang Parlemen. Apa yang ingin Pak Aris sampaikan kepada masyarakat pendengar Star FM terkait dengan keberadaan koperasi di masa kini? Ada banyak manfaat yang tetap bisa didapatkan dari koperasi, Pak. Monggo, Pak. Jadi untuk seluruh masyarakat, monggo yang sudah bergerak di koperasi silahkan untuk kemudian dilanjut, dan kalau misalnya ada kesulitan silakan saja, baik pun boleh atau mungkin datang ke kami juga boleh, atau kemudian lewat jejaring digitalisasi yang ada di kami juga silakan saja, kan gitu deh, untuk menghubungi kami sehingga kami bisa nanti bersama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Sleman. Apapun itu kesulitannya, insya Allah nanti kita sama-sama bisa kita atasi. Kemudian untuk masyarakat yang ingin membentuk atau kemudian kepingin punya koperasi dan sebagainya, itu juga kami dorong, monggo silakan. Kami mulai dari ketika panjenengan belum mengetahui apa itu koperasi dan sebagainya, kami akan datang untuk kemudian memberikan pencerahan untuk sebuah koperasi yang bagus itu yang seperti apa. Saatnya sekarang koperasi itu memang harus kita rubah menjadi koperasi-koperasi modern yang kemudian ini memang sesuai dengan zamannya. Sehingga ini yang kami harapkan, dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Sleman apalagi nanti dengan perda yang baru, kami bisa mengawal untuk koperasi-koperasi yang akan tumbuh berkembang di Kabupaten Sleman ini, terutama yang untuk anak-anak muda, yang dikelola oleh anak-anak muda. Gitu. Terkait dengan inovasi produk, Pak, apa yang ingin Pak Aris sampaikan? Inovasi produk koperasi yang ingin Pak Aris sampaikan kepada pengelola koperasi apa nih, Pak? Agar mereka terus berinovasi, agar tidak tergerus beban zaman, Pak. Untuk anak-anak muda terutama di sektor jasa. Sekarang ini tumbuh di panjenengan semua, tetapi di panjenengan belum berkumpul untuk kemudian itu bergerak bersama-sama. Kemudian yang kedua, kebutuhan anak-anak muda, banyak sekali kebutuhan yang kemudian ini belum di-create di koperasi itu menjadi modal besar untuk kemudian membentuk koperasi baru. Itu. Baik. Pak Ngadiman, Pak Haris, matur suwun Pak sudah berbincang di siang kali ini. Sekali lagi kita tunggu ketoknya perda ini menjadi perda di Juli ataupun Agustus nanti, dan semoga dengan adanya perda ini teman-teman di Pak Haris dan kawan-kawan ini bisa langsung gaspol untuk terus menjadikan koperasi sebagai sokong guru ekonomi di tengah perubahan masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Bincang Parlemen edisi hari ini di Selasa tanggal 26 April 2022. Program ini merupakan persembahan dari DPRD Kabupaten Sleman dan disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Saya Dini Atta bersama dengan Pak Ngadiman, Pak Haris pamit mundur. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.